22 Oktober 2025, Cakung, Jakarta. Halo. Teringat, sudah lama itu tahun 74, 75 lah itu. Mengurus paspor. Nah, mengurus paspor. Harus ada, waktu itu masih harus perlu ada surat tidak terlibat politik yang buruk, seperti tidak terlibat PKI, tidak terlibat, itulah. Itu masih ada, harus ada suratnya. Ketika mengurus itu ditanya, apa pekerjaan? Saya bilang seniman teater. Wah, masa jawaban Pak polisinya, wah itu bukan pekerjaan Pak, itu kan hobi. Jadi berkesenian itu dianggapnya hobi, jadi bukan pekerjaan. Bahkan olahraga pun masih juga waktu itu disebutnya hobi. Bahkan sampai sekarang masih banyak itu hal-hal yang hubungannya dengan kesenian selalu dibilangnya hobi. Makanya tidak salah kalau banyak orang tua itu tidak ingin anaknya itu menjadi apa ya saya mengatakannya aja, menjadi seorang seniman lah, katakanlah dalam tanda petik, menjadi pekerja seni, menjadi, padahal kan ini sesuatu yang kerja, sesuatu yang memang sudah menjadi pilihan hidupnya. Nah inilah karena kita ini masih di lingkungan kehidupan di mana yang disebut bekerja itu adalah yang punya gaji tetap. Punya nantinya pensiun. Nah, sehingga hal-hal lain itu kalau kita itu masih banyak kok anak-anak SMA misalnya, ada itu cerita-cerita bahwa mau ikut latihan teater tapi gimana ya mama tidak mengizinkan, katanya. Masih banyak yang juga nanya, mau jadi apa kalian? Mau jadi apa? Buruk sekali kesenian, terutama teater. Jadi inilah yang saya sudah membuktikan. Saya sudah hampir kurang lebih berapa ya, sudah 50 tahun lebih lah. Itu hanya hidup di teater sampai sekarang. Bisa punya rumah, bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai perguruan tinggi, sampai selesai. Tapi hal-hal semacam ini masih tetap tidak apa ya. Ya cuma dia wah hebat, dibilang ya itu aja. Tetapi anak saya jangan ke situ deh. Nah, jadi kalau dari atas sendiri, ya, dari pemerintahan sendiri masih juga tidak menghormati, menghargai bahwa berkesenian itu juga sebuah kegiatan hidup, sebuah kerja. Bahkan bisa kerja sepanjang hidup. Itu bagaimana dengan kehidupan yang sebenarnya di bawah? Itu akan tetap menjadi pola atau mindset yang gak hilang-hilang sampai sekarang. Lalu bagaimana kita akan menghidupi kesenian jika dari pusatnya sendiri, dari penguasanya sendiri masih belum memberikan? Lihat sendirilah kegiatan teater di sekolah, namanya kan ekskul, ekstra, kegiatan ekstra cuma. Jadi kesenian itu belum menjadi sebuah kegiatan yang menyatu di dalam mata pelajaran di sekolah. Bagaimana kesenian mau hidup, bagaimana kita harus membudayakan, bagaimana kita harus menghidupkan kesenian kita, harus menunjang ini. Tapi pelaku-pelaku yang ingin di sana sangat banyak sekali kendalanya untuk bisa mendapat izin. Lihatlah di luar, pemain sepak bola bisa kekayaannya. Lihatlah aktor-aktor di luar. Lihatlah bagaimana misalnya di Paris, sekian puluh gedung tiap malam pertunjukan. Satu cerita bisa 1-2 tahun main, tetap penuh penonton.
tapi pun tetap disubsidi pemerintahnya. Karena memang mahal kesenian itu. Nah itulah. Tapi ya marilah kita pelan-pelan mengerjakan apa yang kita kerjakan. Tidak perlu mengeluh. Bangga menjadi seniman. Jangan takut. Kita harus memiliki kebanggaan bahwa seniman itu juga kegiatan yang, pekerjaan yang laku, yang sehat, bermanfaat, dan terhormat. Salam jabat merdeka berkarya.